Ya, oke. Selamat siang semuanya. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Apa kabarnya hari ini? Oke. Ada yang belum makan siang? Sudah makan siang semuanya? Oke, jadi semuanya sudah siap untuk belajar ekonomi hari ini? Siap. Oke. Sebelum Mister akan memberikan materi pada siang hari ini, Mister akan mengecek kesiapan kalian. Apa kesiapan yang harus Mister cek? Yang pertama, kerapihan dari kalian semuanya. Yang masih pakai jaket, tolong dibuka jaketnya. Yang bajunya masih di luar celana atau rok, silakan dimasukkan. Yuk, kita merapikan pakaian dulu. Yang pakai jaket, tolong jaketnya untuk dibuka. Oke. Sudah rapi semuanya? Oke. Supaya apa? Supaya semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita mau mulai pembelajaran, tapi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu seperti yang biasa. Untuk itu, saya minta satu orang, Gani, untuk memimpin doa pembelajaran ke depan. Silahkan, Gani. Yuk. Berdoa. Teman-teman sudah siap? Sudah. Mari kita berdoa. Tuhan, pada jam kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran ekonomi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan segala tugas-tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Tuhan. Ya, kita sudah berdoa untuk pembelajaran hari ini. Kenapa kita harus berdoa? Karena supaya kalian bisa menerima pembelajaran yang disampaikan pada hari ini. Materi-materi semua yang disampaikan pada hari ini. Ya, untuk sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, supaya nggak ngantuk gitu ya, supaya nggak ngantuk, karena ini belajarnya di siang hari, supaya nggak ngantuk, Mister mau sedikit kita melaksanakan yang namanya konsentrasi. Jadi ada yang namanya ice breaking, gitu ya. Oke, semuanya boleh bangkit berdiri dulu di bangkunya masing-masing. Kita mau melakukan ice breaking. Nah, apa ice breaking-nya? Jadi sebenarnya kita ice breaking ini tujuannya untuk melatih yang namanya konsentrasi. Apa melatih apa? Konsentrasi. Oke. Jadi kita mau melatih konsentrasi. Jadi kalau misalnya Mister bilang panjang, berarti pendek. Jadi kalian buatnya tangannya pendek. Kalau misalnya Mister bilang panjang, kalau Mister bilang panjang, kalian buatnya pendek. Kalau Mister bilang pendek, kaliannya buatnya panjang, gitu ya. Oke. Sudah siap? Oke. Pendek. Pendek. Panjang-panjang. Oke, pendek, panjang. Oke, belum semua. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi yuk. Konsentrasi. Pendek. Oke, panjang. Pendek. 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 Deo nggak konsentrasi. Sekali lagi. Deo gagal ya. Deo jangan dulu. Oke, duduk Deo, duduk. Oke. Oke, sekali lagi. Panjang. Panjang. Bergerak tangannya. Pendek. Pendek. Panjang. Oke, udah mulai konsentrasi. Oke, beri tepuk tangan. Oke, silahkan duduk. Ya. Jadi ice breaking itu dilakukan untuk mengecek kesiapan kita belajar atau konsentrasi kita belajar. Baik, sebelum kita memulai, Mister akan absensi dulu untuk pada siang hari ini bagi teman-teman yang tidak hadir. Oke, Akila hadir. Bilang hadir ya. Aurel. Daiva. Arsyam. Kalila. Jujur. Sofia. Syadat. Gani. Leksa. Alisa. Saula. Hadir. Dindi. Hana. Emily. Nicholas. Nada. Hadir.
Deo hadir, Patricia hadir, Raihan hadir. Oke, hadir semua ya, masuk semua pada pertemuan hari ini. Oke, hari ini Mister akan memberikan sebuah materi, gitu ya, sebuah materi yaitu mengenai yang namanya kebutuhan, gitu ya. Nanti mengenai yang namanya kebutuhan. Tapi untuk materi ini sebelum Mister sampaikan, Mister akan sampaikan dulu apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa mengerti apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan. Yang kedua, kalian bisa mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, kalian bisa mengetahui jenis-jenis kebutuhan manusia. Gitu ya. Jadi kalian supaya tahu, oh ternyata kalau saya memenuhi kebutuhan ini, nama kebutuhannya adalah ini. Begitu. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan dulu kepada kalian. Oke. Berbicara mengenai yang namanya kebutuhan. Gitu ya. Nah, dari tadi kalian bangun pagi sampai kalian tadi makan siang, sudah berapa banyak kebutuhan yang kalian penuhi? Kebutuhan apa saja yang sudah kalian penuhi? Kebutuhan apa saja yang sudah kalian penuhi? Ada kebutuhan apa? Makanan. Kebutuhan makanan itu termasuk kebutuhan apa? Pokok, gitu ya. Dari kalian bangun pagi sampai kalian tadi siang, kalian sudah memenuhi kebutuhan kalian, yaitu kebutuhan makan. Siapa tadi di sini yang sebelum sekolah mandi? Berarti kebutuhan kalian mandi itu apa? Kebersihan. Tapi yang kalian gunakan adalah air. Air menjadi kebutuhan kalian nggak? Ya. Jadi kebutuhan manusia itu banyak jenisnya dan banyak macam-macamnya. Nanti kita akan belajar apa-apa saja macam-macam kebutuhan manusia. Oke, hari ini saya akan menampilkan sebuah video, gitu ya, menampilkan sebuah video. Nanti kalian dari video menganalisis apa sih termasuk jenis-jenis kebutuhan yang kalian penuhi. Oke. Hai teman-teman, hari ini suasananya cerah sekali ya. Hari ini aku bersama Papa, Mama, dan adikku, kami akan berbelanja di mall untuk membeli kebutuhan kami selama bulan puasa. Seperti biasa, suasana mall sangat ramai saat awal bulan, apalagi bulan puasa seperti ini. Ya, kamu pasti tahu lah ya itu kenapa. Oh iya, sebelum berangkat tadi, Mama sudah mencatat apa saja kebutuhan keluarga kami. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang kami akan membelinya. Eits, sebelum itu, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang sudah Mama catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Tentu saja, aku akan membantu Mama mengelompokkan kebutuhan, sedangkan Papa bersama adik. Mula-mula, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang Mama catat tadi menurut intensitasnya. Di catatan Mama ada beras, air mineral, minyak goreng, telur, bumbu-bumbu untuk memasak, dan lain sebagainya yang termasuk. Ya, oke. Tadi adalah sebuah video yang menampilkan tentang materi apa kira-kira yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi yaitu kebutuhan manusia. Tadi sudah dijelaskan berbagai macam kebutuhan manusia, gitu ya. Dari yang berangkat dari rumah sampai pulang, ada aja sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Sama halnya seperti kita, gitu ya. Dari kita bangun pagi sampai kita mau tidur nanti malam, berbagai macam kebutuhan yang harus kita penuhi, gitu ya. Untuk itu hari ini Mister akan menjelaskan sedikit beberapa slide saja untuk pengantar kita sebelum kita berdiskusi kelompok materi mengenai kebutuhan. Karena hari ini kita berbicara mengenai yang namanya kebutuhan, kita berangkat dari yang pertama adalah pengertian dari kebutuhan. Oke. Pengertian dari kebutuhan di sini dikatakan adalah kebutuhan adalah
segala sesuatu, gitu ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan siapa? Manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Nah, tapi kita tidak berhenti pada pengertian ini saja. Banyak pengertian lain yang menjelaskan mengenai kebutuhan. Oke, kebutuhan adalah segala sesuatu. Apa sih yang dimaksud segala sesuatu itu? Banyak. Apakah kebutuhan setiap orang berbeda-beda? Iya, gitu ya. Setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Saya sebagai seorang pekerja dan kalian sebagai seorang siswa, kebutuhan kita berbeda. Gitu ya. Nah, kebutuhan tersebut dipenuhi dalam apa? Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Artinya, kalau manusia tidak memenuhi kebutuhannya, maka ada sesuatu yang tidak bisa bertahan, yaitu salah satunya adalah kelangsungan hidup. Nah, saya lanjut. Nah, jenis-jenis kebutuhan manusia. Tadi sudah dijelaskan juga. Nanti kalian bisa membuat jenis kebutuhan yang lain, nggak harus dari sini, gitu ya. Jenis kebutuhan manusia. Ada yang disebut sebagai kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Intensitas itu mengartikan bahwa kebutuhan yang harus intens, yang harus dipenuhi, atau intensitas berbicara mengenai kebutuhan yang paling pokok. Apa kebutuhan paling pokok dari manusia? Yang pertama ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Saya sudah memberikan sedikit materi mengenai tentang kebutuhan manusia, jenis-jenisnya, dan faktor-faktor kebutuhan manusia. Sekarang kita akan berdiskusi di setiap kelompok masing-masing. Apa diskusinya? Oke, diskusinya adalah saya akan memberikan satu kertas, satu kelompok. Nanti kalian cukup menuliskan nama kelompok masing-masing. Lalu kalian tuliskan sesuai perintah yang ada di dalam LKPD-nya. Gitu ya. Lalu nanti kalian presentasikan ke depan. Lalu teman-teman yang lain nanti bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada teman-teman yang presentasi, gitu ya. Oke, saya akan bagikan LKPD-nya. Oke. Nah, perintahnya apa? Perintahnya kalian menyebutkan jenis-jenis kebutuhan yang ada di LKPD tersebut, tapi di luar apa? Di luar apa yang sudah saya sampaikan. Jadi kalian memberikan contoh yang lain. Makanya kalian disuruh berpikir secara kritis. Apa ya selain itu? Pasti banyak. Sampai sini jelas? Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan. Tulis pengertiannya. Gak apa-apa lah di atas nama ini aja. Iya, pengertiannya. Kalian kebagian dalam kebutuhan berdasarkan waktu. Oke. Kalau ditanya ini sekarang dan masa depan, kalian jangan tulis hanya satu, lebih dari satu, gitu ya. Misalnya kalian kan ada berlima nih, Kamu apa kebutuhan masa sekarangmu? Apa? Setiap orang punya, gitu. Setiap orang punya, gitu ya. Oke. Boleh. Nah, kan kalian ada berlima. Nah, kebutuhan individu kalian kan beda-beda ya. Contoh kamu pengen apa. Itu ditulis. Sama yang ininya juga kebutuhan kelompoknya harus ada sumbangsi dari kelima orang ini. Gitu ya. Oke. Jadi setiap orang dalam kelompok memberikan sumbangsi atas pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Gitu ya. Gitu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. 2 sudah selesai? Sudah. 3? 4? Oke. Untuk rules dalam presentasinya yang tadi saya katakan adalah setiap kelompok perwakilan maju berapa orang? 2. Nah, nanti gantian yang mempresentasikannya gitu ya. Jadi yang dua-duanya harus ngomong gitu ya. Kelompok yang lain boleh menanya atau menyanggah atau menanyakan apa alasan kalian mengatakan itu kebutuhan primer, itu harus bisa dijawab oleh setiap kelompok yang presentasi. Jelas sampai sini? Oke. Sebelum kita melakukan presentasi, kita ya
boleh membantu. Teman yang di meja juga boleh membantu. Oke, sebelum kita presentasi, kita akan berlatih fokus. Kita kembali lagi untuk melaksanakan yel-yel. Semuanya bangkit berdiri. Oke. Yuk. Konsentrasi. Oke. 1, 2, 3. Panjang, pendek, pendek. Pendek, pendek, panjang. Panjang, pendek, pendek. Panjang, pendek, pendek. Belum semuanya. Ulangin. Kalau pendek yang gimana? Panjang. Kalau pendek, manjang. Betul? Kalau panjang? Pendek. Gitu ya. Kebalikannya ya. Oke. Kalian juga harus ikut menyanyikannya. Oke? 1, 2, 3. Panjang, pendek, pendek. Panjang, pendek, pendek. Pendek, pendek, panjang. Panjang, pendek, pendek. Udah tepuk tangan udah semuanya. Oke, silahkan duduk kembali. Ya, untuk kita mulai presentasi, kita akan mendengarkan presentasi dulu dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, kelompok 3 silakan 2 orang maju ke depan. Yuk. Kenalkan nama kelompok, lalu kalian memberikan memberikan kepada teman-teman kami mendapat tugas untuk mencari apa. Gitu ya. Oke, saya persilahkan. Nggak apa-apa. Kita dari kelompok 3, kita Dengerin. beranggota Dindi, Shaula, Aurel, Alexa, dan Emily. Kita bertugas untuk menulis kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Jadi menurut kita, kebutuhan individu itu kebutuhan yang digunakan oleh diri sendiri dan tidak dibagi dengan orang lain. Yaitu ada contohnya yang pertama, sikat gigi, tas sekolah, seragam sekolah, sepatu, gadget, maksudnya tuh kayak handphone gitu loh. Ya, oke. Lalu selanjutnya ada yang kelompok. Itu pengertian kelompok adalah kebutuhan yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu masyarakat yang luas. Contohnya ada toilet, transportasi umum, rumah sakit, supermarket, dan tempat ibadah. Sudah? Ya, oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Ya, tadi kelompok 3 membawakan kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjeknya ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Berarti kebutuhan individu adalah kebutuhan yang tidak kita sharingkan atau yang dipakai oleh sendiri, dan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dipakai secara bersama-sama. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Gak ada? Oke, kalau tidak ada, kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kita masuk presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Ini kenceng suaranya. Enggak apa-apa ya, jelasin aja. Oke. Ya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan dulu anggotanya. Saya Syadat. Saya Syadat. Saya Gani. Sama ada Daiva. Kita dari kelompok 1 ingin menuliskan pengertian dan contoh 3 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat intensitasnya. Ya, jadi yang pertama itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang harus dipenuhi paling utama, teman-teman. Ya, contohnya di sini ada Di sini ada air, oksigen, dan pekerjaan ya. Lalu di sini untuk yang kedua ada yang sekunder. Jadi sekunder itu kebutuhan yang harus yang bisa dipenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya itu gadget, kendaraan, dan ransel. Lalu ya sekunder juga ada perabotan rumah. Di sini juga ada skincare ya, di apa sih? Lalu untuk tersier adalah di sini tersier itu adalah kebutuhan yang sifatnya harus dipenuhi itu setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Oke. Ya contohnya barang-barang mewah kayak
perhiasan, ada kendaraan mewah, ada rumah mewah, ada ya seperti pakaian. Oke, tadi semua yang kalian presentasikan itu sudah bagus dan semuanya benar. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kita semuanya bahwa kalian sudah mengerti tentang apa itu kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Jadi suatu saat atau pada kalian memenuhi kebutuhan kalian, kalian mengetahui, oh kalau saya sedang berolahraga, berarti kebutuhan saya yang sedang saya penuhi ngapain? Kebutuhan apa? Jasmani. Oh, saya lagi rekreasi dan liburan sama keluarga ke puncak. Berarti kalian sedang memenuhi kebutuhan rohani. Sampai sini jelas semuanya? Oke. Kalau sudah jelas, tadi kan teman-teman mengerjakan tugas kelompok. Sekarang saya akan membagikan tugas individu yang cuman dikerjakan dalam waktu beberapa menit ke depan. Kalian baca baik-baik instruksinya apa, lalu nanti tinggal dikumpulkan. Kalau tugas individu itu tidak dipresentasikan, cukup dikerjakan masing-masing di meja masing-masing. Jelas ya? Oke, saya akan bagikan LKPD untuk tugas individu. Oke ya, terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas pada hari ini, yaitu tugas individu, LKPD individu. Nanti ini akan saya nilai dulu, saya akan periksa, baru minggu depan akan saya bagikan. Ya, baik. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada siang hari ini. Oke, untuk itu saya akan kembali mengkonfirmasi kepada teman-teman semuanya, gitu ya, teman-teman semuanya. Untuk menyimpulkan, kita menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oke, tadi kita berbicara mengenai yang namanya kebutuhan. Saya tidak akan bertanya lagi apa itu pengertiannya, tapi saya akan mulai bertanya lagi dari kepada tingkatan-tingkatan atau jenis-jenis dari kebutuhan. Oke ya. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Ada 3. Yang pertama ada kebutuhan primer. Yang kedua ada kebutuhan, yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan menurut subjeknya ada 2, yaitu kebutuhan good, yang kedua kebutuhan oke. Yang berikutnya kebutuhan berdasarkan waktunya ada 2. Yang pertama sekarang dan yang kedua oke. Berikutnya kebutuhan berdasarkan tadi intensitas udah, waktu udah, apalagi? Sifat. Oke, yang terakhir, kebutuhan berdasarkan sifatnya yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Berarti semuanya sudah mengetahui ya jenis-jenis kebutuhan, apa itu kebutuhan dan jenis-jenisnya. Oke ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan sedikit melihat ke depan materi yang akan kita sampaikan minggu depan. Jadi minggu depan kita akan belajar materi yang mengenai motif ekonomi yang ke belakang, belakang sudah kelihatan, belakang ya. Motif ekonomi, prinsip ekonomi, ya. Motif ekonomi, prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, skala prioritas dan biaya peluang. Ini adalah masih lanjutan dari materi kebutuhan. Jadi kita berbicara mengenai motif ekonomi, prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, skala prioritas dan biaya peluang, bukan peluang, yaitu peluang. Gitu ya. Jadi teman-teman baca handout-nya yang sudah saya posting di Google Classroom. Jadi minggu depan ketika kita belajar semuanya sudah mengetahui. Jelas semuanya? Jelas semuanya? Oke. Sebelum kita pulang dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta satu kali lagi boleh kita ice breaking? Boleh? Oke. Silakan berdiri. Kita merilekskan badan kita. Oke. Saya minta dong satu orang yang mimpin ice breaking ke depan. Siapa yang mau? Siapa? Panjang pendek boleh. Arsyam aja deh. Silakan Syam, maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk Arsyam. Oke. Arsyam yang memimpin atau punya ice breaking yang lain nggak? Nggak. Oh ya, panjang pendek, tapi terserah Arsyam mau gimana. Yuk. Langsung aja aku sebutin ya. Panjang, pendek, panjang, pendek,
Udah? Oke, beri tepuk tangan untuk Arsyam. Oke. Teman-teman silahkan duduk. Sebelum akhir pembelajaran hari ini dan sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita mau berdoa dulu dipimpin oleh Arsyam. Kepada Arsyam, saya persilahkan. Ya teman-teman sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau pulang. Terima kasih atas pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Semoga semua orang lancar di jalan dan selamat sampai tujuan. Amin. Oke. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita untuk masa depan kita masing-masing. Selamat siang, terima kasih semuanya. Selamat siang.